Eksekusi sebuah bangunan 5 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Bocah perempuan berusia 10 tahun di Bulukumba, Sulawesi Selatan dianiaya pamannya. Warganet ramai membahas akun medsos Fufu Fafa yang diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Henda. Inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini. Diduga hendak tawuran, polisi meringkus sejumlah pelajar di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas berusaha menangkap dan membubarkan para pelajar. Sejumlah pelajar kocar-kacir mengetahui kedatangan aparat Polres Metro Jakarta Barat. Polisi membubarkan para pelajar yang berkumpul di kawasan Daan Mogot, Grogol, Petamburan lantaran mereka diduga hendak tawuran. Beberapa pelajar yang lari ke permukiman warga berhasil diringkus. Masih maraknya tawuran pelajar di sekitar di kawasan Grogol, Petamburan membuat warga resah dan ketakutan. Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli, terutama saat jam pulang sekolah para pelajar. Ya itu ya kayak beruber aja Pak polisi. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu pelajar atau apa? Pelajar. Oh. Itu kenapa sih dia dikejar polisi? Tawuran katanya. Sama siapa, Pak? Kurang tahu, kalau yang tangkap Pak katanya orang Budur. Ada BB-nya. Apa tuh? Lurit. Selanjutnya, untuk kepentingan penyelidikan dan pendataan, para pelajar yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi sebuah bangunan 5 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Puluhan orang dari perwakilan pemilik gedung baku hantam dengan petugas karena berusaha menggagalkan upaya eksekusi. Kedatangan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikawal petugas gabungan TNI Polri di Jalan Kali Pasir Menteng, Jakarta Pusat langsung dihadang puluhan orang. Kericuan pecah saat sejumlah orang melakukan perlawanan untuk menggagalkan upaya eksekusi. Untuk meredamkan kericuan, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang sementara sisanya melarikan diri. Setelah situasi terkendali, tim jurusita mengeksekusi paksa bangunan 5 lantai dengan memotong gembok gerbang menggunakan linggis dan gerinda. Petugas kemudian mengosongkan seluruh barang-barang dari dalam gedung yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari. Kita melaksanakan sesuai dengan bunyi putusan yang ada, ya. Demikian. Terima kasih. Walaupun sebenarnya masih ada upaya hukum, ya. Dari Yang jelas kita melaksanakan penetapan yang sudah inkrah, ya, sudah sampai putusan PK. Sementara itu, pihak tergugat menuding jika eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan salah sasaran. Ini salah objek eksekusinya. Yang jelas kita perkara yang 450 aja masih perkara di pengadilan, masih ada perlawanan. Karena kita bukti-buktinya lengkap, mereka tidak punya bukti apapun, tapi dimenangkan di pengadilan. Sekarang kita lagi pertahankan aset kita yang lain. Kalau ini kita... Eksekusi gedung bermula dari gugatan yang dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan seluas 1.000 meter yang dikelola PT Mitra Mata Jakarta Pusat selaku pemilik gedung asrama. Dalam gugatan, pengadilan kemudian memenangkan pihak Bank Mandiri selaku pemilik lahan yang sah, sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, kericuhan mewarnai eksekusi dan pengosongan paksa sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang melawan dengan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Surabaya. Saling dorong antara petugas dan warga terjadi saat eksekusi di sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga yang menjaga kafe ini melawan dan menolak putusan eksekusi bangunan. Mereka juga menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Meski demikian, petugas keamanan berhasil meredam keributan dengan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Terkait eksekusi ini, kuasa hukum termohon meminta akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan kasasi. Namun kuasa hukum pemohon menyebut upaya tersebut telah ditolak. Penyewa juga sudah mengajukan gugatan berkali-kali dari pihak termohon sampai ke PK, dan kemarin putusan PK sudah turun ternyata ditolak. Jadi hampir semua gugatan yang dilakukan oleh termohon maupun penyewa sudah ditolak dan ditempatkan di pihak yang dikalahkan. Klien kami masih mengajukan upaya hukum PK dan kasasi. Jadi sebetulnya persoalan hukum yang pokoknya itu juga belum selesai sampai dengan hari ini. Kami sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung dan PK juga di Mahkamah Agung. Eksekusi berawal ketika termohon mengajukan kredit sebesar 5,4 miliar rupiah pada 2018 untuk pembangunan kafe. Namun di tengah jalan, pembayaran kredit macet hingga akhirnya disita dan dilelang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Jember, Jawa Timur menjadi korban pembegalan saat hendak mengambil uang di ATM. Tragisnya, korban yang sempat melawan begal mengalami luka parah akibat terkena sabetan senjata tajam. Info yang kenal ibu ini, info pembegalan. Video amatir merekam saat wanita terkapar berlumuran darah di jalanan Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Mama bernama Elis ini terluka parah di bagian pinggul dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Setelah ditanya warga, wanita berusia 42 tahun ini ternyata korban begal dan sempat berduel dengan para pelaku. Jatisari pembegalan. Warga kemudian membawa korban ke Puskesmas Kencong untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, orang tua korban tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anaknya menjadi korban pembegalan. Menurut warga, pembegalan terjadi saat korban dan anaknya hendak mengambil uang di ATM kawasan Kencong. Meski sempat berduel dan terluka, korban berhasil menyelamatkan uang dan sepeda motornya. Mbak Elis ini rencana pulang keluar dari rumah itu bertujuan mau ke ATM Kencong, mau mengambil uang. Dan di jalan Jatisari itu di Bulahan itu dijejeri sama seseorang yang disuruh itu pinggir turun, kalau tidak turun saya bacok. Kasus pembegalan sadis ini kini tengah diselidiki aparat Polsek Kencong dengan memburu para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Berprofesi ganda sebagai bandar narkoba, seorang penjaga sekolah di salah satu SMA negeri di kawasan Pauh, Kota Padang, diamankan oleh polisi. Ironisnya, tersangka yang juga merupakan residivis kasus yang sama menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu di dalam kamar mandi sekolah. Petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang bergerak cepat mengamankan seorang bandar narkoba yang tengah melakukan transaksi narkoba dengan seorang anggota polisi yang tengah menyamar sebagai pembeli. Tersangka berinisial YD yang juga merupakan penjaga sekolah di salah satu SMA negeri di kawasan Pauh, Kota Padang ini diamankan petugas di depan sekolah. Tersangka merupakan salah satu bandar narkoba yang juga merupakan residivis kasus yang sama. Saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati 3 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar.
tersangka di depan pagar sekolah. Setelah diamankan, kita lakukan penggeledahan. Didampingi oleh Pak RT atau warga setempat, dilakukan penggeledahan di seputaran sekolah. Di toiletnya kita temukan barang bukti, paket sabu, 1 paket, dan alat hisap juga ada di sana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang fasilitas umum termasuk kantor polisi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Derasnya arus banjir membuat warga pun panik. Ketinggian 70 cm. Oru-oru meluap hingga mengakibatkan banjir bandang di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banjir menerjang sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, kantor kecamatan, jalan provinsi hingga kantor Polsek Batang Natal. Tahanan Polsek pun langsung dievakuasi petugas ke tempat yang lebih aman. Musibah ini sempat membuat warga ketakutan. Namun selang 1 jam pasca kejadian, genangan banjir berangsur surut. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Turki diringkus aparat Polrestabes Surabaya, Jawa Timur usai mencuri perhiasan dan juga uang di sebuah apartemen di Surabaya Selatan. Ironisnya, barang yang dicuri sang bule merupakan milik anak dari kekasih pelaku. Ditangkapnya warga negara asing berinisial MAK ini berkat rekaman CCTV saat pelaku keluar dari apartemen di kawasan Surabaya Selatan. Pria asal Turki ini membawa 2 koper hitam yang diduga berisi barang curian. Setelah menerima laporan dari korban, aparat Polrestabes Surabaya menangkap pelaku di Bandara Juanda, Surabaya. Pelaku kemudian dibawa ke apartemen untuk dilakukan penggeledahan dan benar saja di dalam koper ditemukan barang curian, yakni uang tunai dan perhiasan. Ironisnya, barang berharga dan uang yang dicuri adalah milik korban YA, anak dari pacar pelaku. Menurut polisi, aksi pelaku terbongkar berkat kecurigaan ibu korban karena tersangka tak bisa dihubungi saat bermalam di apartemen miliknya. Setelah mengecek apartemennya, bule nakal ini ternyata sudah kabur dengan membawa barang curian. Jadi motif yang bersangkutan tidak punya uang, sehingga ada kesempatan di situ ada barang, akhirnya diambil oleh yang bersangkutan mau dibawa kabur. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega melakukan penganiayaan terhadap bocah berusia 10 tahun karena telah mengambil uang sang nenek. Pelaku merupakan paman korban, kini telah diamankan petugas kepolisian. Bocah perempuan berusia 10 tahun, warga desa Bonto Manai, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tega dianiaya pamannya sendiri berinisial F. Pelaku yang kini telah diamankan petugas kepolisian setelah rekaman videonya viral di media sosial. Pelaku mengaku melakukan penganiayaan dengan alasan memberikan efek jera kepada korban agar tidak lagi mengambil uang sang nenek. Sebelumnya, ibu korban yang saat itu berada di luar rumah meminta pelaku untuk membina keponakannya, bukan untuk dipukuli. Untuk kejadian ini sempat viral. Sebelum ada pelaporan, kami sudah memonitor di beberapa media sosial, langsung melakukan pengamanan terhadap diduga pelaku. Untuk pada saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan, kooperatif. Akibatnya kini korban mengalami trauma serta luka di bagian kepala, punggung, dan kaki. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang yang diduga disekap di negara Myanmar. Salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat mengunggah video kondisi yang terjadi dan juga meminta pemerintah Indonesia dapat membantu membebaskan mereka.
kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Inilah video yang direkam salah seorang korban TPPO asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga sebagai tempat penyekapan bagi 11 WNI di wilayah Myanmar. Dalam video tersebut, para korban mengaku telah disekap selama 2 minggu, dan tak hanya itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dari pihak perusahaan. Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat membebaskan dan memulangkan para korban ke Indonesia. Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat, serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang, kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada 2 teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Diketahui sebelumnya 11 korban tersebut diajak oleh rekannya dan dijanjikan pekerjaan di Myanmar sebagai admin dengan iming-iming gaji besar. Namun saat tiba di Myanmar, korban dipekerjakan sebagai penipu online. Itu di angka nominalnya 12 juta, 13 juta. Mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya gitu kan ya, yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Miyawadi ya, daerah Komplik. Ada yang sudah baru 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi tidak sama gitu, ada beberapa tahapan berkeberangkatannya. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Namun penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik yang melanda wilayah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus hukum dugaan pengemplangan utang PT Inet Global Indo berlanjut. Sutinah, saksi kunci kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU fiktif, diperiksa Polda Metro Jaya. Sutinah diduga bekerja sama dengan Santoso dan juga Sukoco Halim untuk dapat ratusan miliar rupiah. Komisaris yang diduga kuat adalah komisaris fiktif PT Global Data Lintas Asia, Sutinah, kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Ia diperiksa atas dugaan rekayasa kasus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU fiktif Rabu pagi. Dalam akta perusahaan, Sutinah tercatat sebagai pemilik perusahaan alias komisaris. Perusahaan yang dikatakan dimiliki oleh Sutinah bisa meminjamkan uang kepada PT Inet Global Indo milik Sukoco Halim sebesar 7,2 miliar rupiah. Belakangan terungkap fakta bahwa Sutinah tak lebih dari seorang resepsionis alias petugas penjawab telepon di pusat kebugaran milik keluarga Sukoco Halim. Muncullah dugaan rekayasa pengajuan PKPU untuk membebaskan PT Inet Global Indo dari utang ratusan miliar rupiah. PT Inet Global Indo milik Sukoco Halim diduga telah berhasil mengumpulkan uang sebesar ratusan miliar rupiah dari berbagai lembaga keuangan maupun pemodal perorangan. Sebelumnya, istri Sukoco Halim, Juliani, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 12 Agustus 2024 lalu. Ia dilaporkan atas kasus yang sama, yakni bisnis hitam mengemplang utang ratusan miliar rupiah. Kala itu, Juliani tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ditemani suaminya Sukoco Halim bersama kuasa hukumnya. Sebelumnya, iNews telah menghubungi pihak Santoso dan Sukoco Halim, namun keduanya tidak memberikan respon untuk diwawancara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sukoco Halim dan saudara kandungnya Santoso Halim diduga terlibat kasus bisnis hitam pengemplangan utang. Santoso dan juga Sukoco mengumpulkan uang ratusan miliar rupiah melalui sebuah perusahaan. Uang ratusan miliar rupiah tersebut kemudian diduga dibawa lari dengan cara memailitkan perusahaannya melalui kaki tangannya. Perusahaan bernama PT Inet Global Indo milik adik kakak bernama Santoso dan Sukoco Halim memiliki utang lebih dari 500 miliar rupiah. Kemudian, 2 perusahaan yang diduga kaki tangan Santoso dan Sukoco mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU.
Tujuannya agar perusahaan Santoso dan Sukoco yang telah menerima uang ratusan miliar rupiah itu menuju pilot dan uangnya bisa diambil sang kakak beradik tersebut. Dua perusahaan tersebut adalah PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur yang merupakan pemberi pinjaman alias kreditur. Namun setelah ditelusuri, PT Global Data Lintas Asia diduga merupakan perusahaan fiktif. Dalam data perusahaan, terdapat dua pemegang saham, yaitu Sulastri sebagai direktur dengan kepemilikan 60% saham dan modal awal 15 juta rupiah. Serta Sutina sebagai komisaris dengan kepemilikan saham 40% dengan modal awal 10 juta rupiah. Kedua pemegang saham tersebut ternyata hanya tinggal di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. Meski demikian, Sutina dan Sulastri bisa meminjamkan uang kepada perusahaan Santoso dan Sukoco hingga miliaran rupiah. Luar biasa. Saya dan teman-teman sudah bertemu langsung dengan orang yang bernama Sutina. Sutina, oke. Ini kita punya fotonya nih, Sutina. Nanti kita akan tampilkan ini. Ya, jadi pemegang sahamnya itu ada dua nama. Namanya satu Ibu Sutina, satunya bukan. Ini Ibu Sulastri. Oke. Yang satunya Ibu Sutina. Makanya kita lacak. Kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan itu bekerja di salah satu gym pusat kebugaran di daerah Cengkareng, dan kita datang ke lokasi itu. Kemudian kita cek dan ketemu langsung dengan yang bersangkutan, dan yang bersangkutan sudah kita ajak dialog dan menunjukkan surat menandatangani ini surat pernyataan bahwa ini ada surat pernyataannya. Boleh ini mungkin bisa ini kalau juga ditandatangani. Surat pernyataannya menyatakan kalau benar dia memang pengurus, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh PT Global. Jadi dengan kata lain gampangnya gini, ini ternyata yang bersangkutan ini dipakai namanya untuk menandatangani akte dan sebagainya terkait dengan pendirian PT Global. PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power yang diduga dikelola oleh kaki tangan Sukoco dan Santoso, yakni Sutina dan Sulastri, memberikan utang sebesar 7,2 miliar rupiah kepada perusahaan milik Sukoco dan Santoso, PT Inet Globalindo. Dari informasi yang terkumpul, diduga banyak perusahaan pemberi utang atau kreditur abal-abal yang dipimpin oleh dua bersaudara Santoso dan Sukoco Halim. Perusahaan abal-abal ini diduga sengaja dibuat dengan tujuan agar tidak membayar utang melalui mekanisme PKPU. Sebelumnya, Ayus telah menghubungi pihak Santoso dan Sukoco Halim, namun keduanya tidak memberikan respon untuk diwawancarai. Tim Liputan Ayus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga tewas usai motornya tertabrak masuk ke jurang dan tertimpa truk tronton box. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan Yasmin Atania. Seorang ibu rumah tangga tewas usai motornya tertabrak masuk ke jurang dan tertimpa truk tronton box. Evakuasi korban berjalan dramatis menggunakan alat berat. Keluarga berteriak histeris di lokasi kecelakaan maut di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban seorang ibu rumah tangga tewas ketika saat motor yang dikendarainya tertabrak masuk ke jurang hingga tertimpa truk tronton box. Evakuasi korban berjalan dramatis menggunakan alat berat karena jenazah tertimpa truk nas tersebut. Setelah 2 jam, jenazah berhasil diangkat dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain korban tewas, satu korban lainnya yang merupakan suami korban selamat namun menderita luka-luka. Truk diduga hilang kendali saat melaju dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Jadi Pak, mobil itu motor. Jadi istri korban itu Pak, langsung bawa mobil ketimpa mobil itu Pak. Pokoknya
Tadi udah lama, ada sekitar 2 jam lah evakuasi mobil. Evakuasinya ya. Agak lama Pak, susah pasti pakai bajak segala macam nggak bisa. Untungnya masih pakai alat berat juga Pak. Kecelakaan antara kendaraan R2 sepeda motor dan truk box tronton warna putih. Itu satu arah atau bagaimana? Menurut saksi tadi berjalan satu arah. Terus untuk ada korban itu? Untuk korban penumpang sepeda motor 2 orang, satu mengalami meninggal dunia dan satu luka ringan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Menggala menuju Bandar Lampung maupun sebaliknya sempat tersendat. Sementara sopir truk diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Istana Negara membantah anggota Pas Pampres melakukan pemukulan terhadap mahasiswa foto bareng dengan Presiden Joko Widodo di Samarinda, Kalimantan Timur. Pihak istana juga membantah kejadian tersebut. Kamu jangan terlalu gitu ya. Makasih Bapak ya. Ya maaf Pak. Berapa? Makasih Pak. Video seorang mahasiswa yang mengaku dipukul Pas Pampres usai foto dengan Presiden Joko Widodo sempat viral di media sosial. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan pemukulan Pas Pampres terhadap mahasiswa adalah tidak benar. Menurutnya, pihak Pas Pampres telah menyatakan tidak ada anggota Pas Pampres yang melakukan pemukulan. Meski demikian, Hasan Nasbi mengaku melakukan pengecekan terkait kejadian viral yang menimpa Yulianus Agung tersebut. Komandan Pas Pampres sudah membantah itu kan, sudah dibantah, dan sebenarnya kan Pak Presiden nggak pernah sendiri. Teman-teman media punya gambarnya nggak, punya videonya nggak, biar tahu benar ada itu atau siapa yang melakukannya. Kita kan belum bisa konfirmasi sampai sekarang, karena dari Pas Pampres kan sudah nyatakan tidak ada dari mereka kan. SOP warga yang dekat ke Presiden bagaimana Pak? Iya itu kan diatur oleh Pas Pampres. Iya itu diatur oleh, seperti biasa aja. Yang mendekat ke Presiden kan harus dapat clearance dari Pas Pampres kan. Kalau yang nggak dapat clearance ya tentu nggak bisa. Pemirsa, warganet ramai membahas akun Kaskus Fufu Fafa di sosial media X yang diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Warganet mengunggah hasil tangkapan layar akun Fufu Fafa yang kerap menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga terkesan melecehkan sejumlah publik figur. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun Kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik. Di antaranya ada Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, SBY, dan bahkan terkesan melecehkan sejumlah perempuan hingga dinilai rasis. Tudingan Gibran Rakabuming Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun Kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X usaha catering milik Gibran bernama @Cilipari Catering. Akun X Cilipari Catering pernah mengunggah dirinya tidak bisa masuk ke akun @Raka_Genarli pada tahun 2014 silam. Dengan waktu bersamaan, akun Kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun @Raka_Genarli. Adapun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun Kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun @Cilipari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X, dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun kepada Gibran, menyebut akun @RKGBRN yang juga pernah diunggah oleh akun Kaskus Fufu Fafa. Serta Chef Arnold Purnomo juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Cilipari Catering. Meski demikian, dilansir dari iNews.id, Menkominfo Budi Aris Setiadi membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Selain itu, Gibran Rakabuming Raka juga turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun Fufu Fafa. Dirinya menyatakan tidak mengetahui siapa sosok di balik akun tersebut. Hingga saat ini, pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang kerap menghina Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan terkesan melecehkan sejumlah figur publik masih belum diketahui kebenarannya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menko PMK Muhadjir Effendi menanggapi rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Muhadjir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah, apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya standar. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul. Karena sekarang jaminan itu sudah mencakup 5 ya untuk tenaga kerja kita itu, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf menghadirkan Forum Pentahelix sebagai sarana untuk membuka peluang bermitra, memperkuat kolaborasi, serta memastikan adanya langkah nyata dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Forum ini merupakan salah satu tahapan kegiatan kampanye Sadar Wisata 5.0 yang bertujuan makin menggodok keberlangsungan desa wisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Forum Pentahelix untuk mengakselerasi jumlah desa wisata di seluruh Indonesia. Forum ini menyatukan berbagai stakeholder untuk membuka peluang bermitra, memperkuat kolaborasi, serta memastikan adanya langkah nyata dalam mendukung keberlanjutan desa wisata. Tak hanya itu, desa wisata binaan yang meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media turut dilibatkan dalam Forum Pentahelix. Harapannya bukan hanya kunjungan wisatawan yang meningkat, tapi juga penjualan produk-produk wisata dan ekonomi kreatifnya juga terangkat, sehingga kesejahteraan masyarakat di desa-desa wisata ini semakin baik, tapi juga aspek kualitas dan keberlanjutannya ini terjaga.
Dalam kesempatan ini, Menparekraf turut memberikan penghargaan kepada 3 desa wisata terbaik program kampanye sadar wisata 5.0 2024 yang meliputi Desa Wisata Ratulangi dan Desa Wisata Ranupani di Kabupaten Lumajang serta Desa Wisata Jagalan Bantul. Dari Jakarta, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang pencarian bakat khusus untuk murid sekolah menengah atas Bintang SMA tahun ini kembali digelar. Bintang SMA sendiri merupakan ajang untuk menunjukkan bakat-bakat terpendam apapun itu yang terbuka hingga 9 Oktober mendatang. Ratusan murid SMA Islam Al-Azhar 1 dan 3 Jakarta antusias mengikuti roadshow Bintang SMA pada 10 September lalu. Bintang SMA merupakan ajang pencarian bakat secara daring yang digagas Pokari Sweat dan satu-satunya ajang pencarian bakat untuk siswa-siswi sekolah lanjutan tingkat atas. Di sini, para peserta bisa menyimak berbagai pengalaman dari para dewan juri seperti Prilly Latukotsina, konten kreator Adovi Dalopes, dan tim Pokari Sweat. Ajang dengan slogan Sweet for Dream ini memberikan kesempatan para siswa untuk berdiskusi, bahkan memamerkan berbagai bakat yang mereka miliki. Kita ingin mencari bakat dari seluruh Indonesia ya. Jadi tahun lalu sampai dengan tahun lalu adalah tahun kelima, sudah 60.000 siswa yang submit ke Bintang SMA ini. Jadi harapannya di tahun ini kita bisa menemukan lagi talent-talent yang unik dari seluruh Indonesia. Kita udah buka pendaftaran dari 2 September sampai 9 Oktober. Nanti boleh submit, tinggal upload di sosial media dan tag Pokari ID. Diharapkan ajang Bintang SMA dapat menjadi wadah bagi siswa SMA untuk menampilkan bakatnya dan berkolaborasi dengan seniman dan artis papan atas. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bandar udara di seluruh Indonesia akan mengusung konsep Green Airport. Langkah ini dimulai di Bandara Soekarno-Hatta yang mulai mengurangi penggunaan listrik dan juga plastik. Peleburan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II dalam satu perusahaan yaitu Injourney Airport menjadikan adanya perubahan konsep pada seluruh bandar udara. Di mana saat ini bandar udara di Indonesia akan mengusung konsep Green Airport atau bandara hijau yang berkelanjutan. Salah satu bandar udara yang menerapkan konsep tersebut ialah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Injourney yang mengampanyekan melayani bumi sepenuh hati akan berusaha menekan emisi karbon di kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang masuk dalam bandar udara tersibuk di ASEAN. Ya, ini program ini kan bagian dari program kita Injourney Green, dan kita komit gitu ya, apalagi setelah kita bergabung merger AP1, AP2, rasanya udah perusahaan ini gede banget, dan bagaimana manusia perusahaan juga hanya selayaknya semakin gede semakin bermanfaat gitu ya. Tidak hanya ukurannya bottom line, profit, revenue, tapi kebermanfaatan kita buat lingkungan. Menciptakan value creation gitu. AP1, AP2 digabung aja itu sudah menjadi pengelola bandara terbesar kelima di dunia dari sisi valuasinya. Nah, dengan valuasi yang sebesar itu, tentu saja kita bisa memiliki bargaining position yang lebih kuat ya, terutama terkait dengan strategi kita untuk menjadi pengelola bandara kelas dunia. Ya, jadi selain itu, Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya telah menerapkan beberapa langkah untuk menekan emisi karbon, mulai dari pengurangan listrik, plastik, dan beralih ke kendaraan listrik. Dari Jakarta, Anggita Maura, Adekonde, iNews melaporkan. Program pengembangan anak usia dini dengan metode berbasis bermain digelar di Kabupaten Rotendao, NTT. Upaya ini agar anak terhindar dari kesenjangan pengetahuan sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi secara sosial bagi sang anak. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik usia dini, PT Prudensial Indonesia dan Prudence Foundation berkolaborasi dengan UNICEF Indonesia menggelar program pengembangan anak usia dini di Kabupaten Rotendao, NTT.
Program ini untuk mengedukasi anak usia 4 hingga 6 tahun, orang tua, pengasuh, serta para guru yang mencakup pengajaran praliterasi dan numerasi melalui metode berbasis bermain agar mudah dimengerti oleh anak. Selain pembelajaran, PT Prudensial Indonesia dan UNICEF Indonesia juga memberikan edukasi kesehatan, gizi, pola pengasuhan responsif, serta keamanan dan keselamatan. Pengembangan usia dini itu sangat penting karena mulai usia dini tuh anak akan terstimulasi, dan ini pengembangan mulai dari sangat esensial untuk nantinya bisa melanjutkan ke tingkat sekolah pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari usia dini aja udah bagus perkembangannya, kualitasnya itu tercukupi, maka dia akan bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi di tingkat-tingkat selanjutnya untuk nantinya jadi generasi-generasi yang jadi pemimpin bangsa di masa depan yang berkualitas, kompeten, dan juga berdaya saing tinggi. Kami mendukung untuk program pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Kita mereplikasi program dengan menyasar anak-anak usia 4 sampai dengan 6 tahun untuk peningkatan kualitas dari layanan pendidikan anak usia dini. Kami menyelenggarakan bersama Prudence di beberapa daerah, khususnya di 2 provinsi, di NTT dan di Provinsi Papua. Program digelar sebagai bentuk komitmen PT Prudensial Indonesia bersama UNICEF Indonesia dalam meningkatkan kecerdasan anak Indonesia agar terhindar dari kesenjangan pengetahuan, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi secara sosial bagi anak. Dari Rotendau NTT, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kompor meledak, 3 bangunan semi permanen di Pondok Labu, Jakarta Selatan ludes terbakar. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Haenda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Ya pemirsa, Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI mengusir 5 kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok di perairan utara Tanjung Berakit, Batam, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut diduga tengah menunggu antrean untuk masuk ke pelabuhan di Singapura. Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI berhasil mengusir 5 kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang labu jangkar di perairan utara Tanjung Berakit, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu pagi. Pengusiran ini bermula dari vessel traffic system yang memantau aktivitas mencurigakan kelima kapal tersebut. Dari hasil koordinasi, kapal-kapal ikan tersebut diduga sedang menunggu antrian untuk masuk ke pelabuhan Singapura. Pada pukul 06.00 tanggal 11 September 2024, tim sudah berada di lokasi di perairan Tanjung Berakit. 2 tim KN Tanjung Datu melaksanakan pengusiran dan melaksanakan shadowing, mengawal 5 kapal ikan asing berbendera Cina tersebut sampai di perbatasan Singapura. Dengan KN Tanjung Datu 301, Bakamla berhasil membayangi dan mengawal 5 kapal tersebut hingga meninggalkan perairan Batam. Langkah ini menunjukkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Pemirsa, terjadi ledakan dari dalam rumah makan atau warteg di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, 3 bangunan semi permanen ludes terbakar. Inilah video amatir kepanikan warga saat asap dan api mulai membakar 3 bangunan semi permanen di Jalan Pondok Labu 1, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang. Peristiwa ini bermula saat pelayan rumah makan Susi tengah memasak di dapur dan tiba-tiba terjadi ledakan dari kompor. Meski sempat mencoba mencopot selang gas kompor, namun kobaran api semakin membesar. Melihat hal tersebut, ia dan para konsumen yang sedang makan di lokasi berhamburan keluar dan menyelamatkan diri. Mbak, itu kan warteg, Om. Warteg.
Tapi sempat lari semua berarti nggak ada selamat semua berarti ya? Iya, kita semua selamat tapi kan barangnya nggak tahu. Barang-barangnya udah hangus semua berarti Bu ya? Ada berapa pelanggan waktu kebakaran? Banyak banget. 9 mobil pemadam kebakaran dan 32 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas damkar bergegas memadamkan api. Awalnya dari warteg. Awalnya dari warteg. Pas kita sampai itu titik terberat itu yang penyalaan paling besar itu ada di warteg. Warteg Bang, ada korban atau yang lain Bang? Saat ini korban nihil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Kontingen tuan rumah Provinsi Sumatera Utara kembali menambah perolehan medali emas Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 melalui cabang olahraga dance sport. Para atlet dance sport Sumut ini berhasil meraih 3 emas dari 6 kategori yang diperlombakan. Bertempat di Ballroom Hotel Santika, para atlet PON dari cabur dance sport resmi memulai pertandingan. 6 kategori di pertandingan pada hari pertama yaitu Breaking Boy, Pre-Amateur Standar, Pre-Amateur Latin, Synchronized Standard, Line Dance Sport, Cha-Cha Jive, dan Traditional Dance Sport. Hasil gemilang diraih Sumatera Utara yang sukses mengantongi 3 medali emas dari 3 kategori yaitu Breaking Boy diraih Farhan, Pre-Amateur Standar diraih Kevin Disco, Khairi Nisa, sementara Stebadi mendapatkan emas dari kategori Cha-Cha Jive. Persiapan dari 2 tahun yang lalu, terus gue sempat cedera di tahun 2023, tuh tepatnya di Agustus, sampai gue baru mulai latihan lagi tuh di Januari atau Februari, jadi sempat break lah. Sedikit stres ya guys, karena cederanya juga ACL, bukan yang cedera kayak ankle, kesleo dikit, tapi ada masalah dengan ligamen gue. Dengan tambahan 3 medali emas dari dance sport, kontingen tuan rumah Sumut telah mengkoleksi 20 emas dan berada di urutan keempat klasemen medali. Urutan pertama klasemen medali PON ke-21 masih dipuncaki kontingen Jawa Barat, kemudian Jakarta di urutan kedua, serta Jawa Barat pada posisi ketiga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Atlet renang asal Jawa Barat, Aflah Fadlan Prawira berhasil mendulang emas dari cabang olahraga renang 10.000 meter perairan terbuka PON 21 Aceh Sumut. Perlombaan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara. Fadlan mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik. Aflah Fadlan Prawira mencatatkan prestasi cemerlang dengan meraih medali emas di nomor 10.000 meter putra pada ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Ia mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik dan mempersembahkan medali emas bagi kontingen Jawa Barat. Cabang olahraga renang perairan terbuka ini berlangsung di Pantai Bahari Perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh ribuan penonton. Sebagai atlet yang telah mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan internasional, Aflah Fadlan Prawira menaruh harapan besar agar prestasinya di ajang PON kali ini dapat mendorong minat anak-anak muda untuk menekuni olahraga renang. Alhamdulillah saya bisa meraih prestasi terbaik di PON, mengawali PON ini dengan prestasi terbaik. Ini PON ketiga kali saya, termasuk di nomor yang sama juga di 10.000 meter. Ya tentunya sangat bersyukur. Di peringkat kedua, Alexander Adrian dari Sulawesi Tengah berhasil merebut medali perak dengan catatan waktu 2 jam 15 menit 56 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh atlet Jawa Timur, Dimas Permana Taufik dengan waktu 2 jam 16 menit 16 detik. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Tim Judo Jakarta mendominasi final PON 21 Aceh Sumatera Utara yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim Jakarta berhasil meraih 4 medali emas dari 6 nomor yang dipertandingkan. Empat medali emas berhasil Muhammad Jamil Reza peroleh dari nomor 55 kg, sementara dari nomor 45 kg putri diperoleh Syifa Aulia. Dan nomor 48 kg putri oleh Meli Marta Rosita, serta nomor 52 kg putri oleh Maria Mars Maharani. Muhammad Jamil Reza menaklukkan Muhammad Rizky Maulana dari Jawa Barat dengan iPon mengakhiri laga pertandingan dengan skor 10-0. Sementara medali perunggu untuk kategori ini jatuh kepada Ilham Fadilah dari Papua dan Iqbal Juriski dari Sumatera Selatan. Di nomor 45 kg putri, Syifa Aulia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Windy Ardana dari Jawa Barat. Sementara medali perunggu diraih oleh Hagia Sofia Raditya dari Yogyakarta dan Nikadek Desi Kartikasari dari Bali. Tim Jawa Barat menunjukkan performa gemilang dengan meraih emas di nomor 60 kg putra melalui Muhammad Fatur Rahman. Sementara di nomor 66 kg melalui Dewa Kadek Pramawarna Putra. Berikut perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Debat panas antara Refli Harun dan San Salvatore terkait pesawat jet pribadi yang digunakan Kaisang ke Amerika Serikat. Informasi lengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Ada bicara yang tadi cuma semantik doang. Dengan semantik ini yang saya mau katakan ke Abang nih. Peristiwa penembakan terhadap anggota Polres Lanijaya dan warga terjadi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan pada Selasa malam. Di mana kejadian pertama terjadi di Kampung Dukom sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. OTK mendatangi kios milik Brigpol Johan dan menembak korban di bagian dada dan punggung hingga membuat korban tewas di tempat. Tak lama berserang, penembakan juga terjadi di Kampung Dugume, distrik Ninimai, di mana korban merupakan seorang warga sipil menerima tembakan di bagian paha kanan hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pasca penembakan, Polres Lanijaya dan Satgas Damai Jateng kemudian melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Saat ini kami dari pihak kepolisian bersama dengan Satgas Damai Jateng tengah melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut untuk mengetahui motif dari pelaku penyerangan dan juga mengungkap siapa pelaku penyerangannya. Dan kami masih menduga bahwa kelompok tersebut adalah masih kelompok KKB. Meski situasi di Lanijaya sudah kondusif pasca penembakan, namun saat ini aparat gabungan masih bersiaga guna mencegah aksi lanjutan. Dari Lanijaya, Papua Pegunungan, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar kocar-kacir mengetahui kedatangan aparat Polres Metro Jakarta Barat. Polisi membubarkan para pelajar yang berkumpul di kawasan Daan Mogot, Grogol, Petamburan lantaran mereka diduga hendak tawuran. Beberapa pelajar yang lari ke permukiman warga berhasil diringkus. Masih maraknya tawuran pelajar di sekitar di kawasan Grogol, Petamburan membuat warga resah dan ketakutan.
Warga berharap pihak kepolisian melakukan patroli, terutama saat jam pulang sekolah para pelajar. Ya itu ya kayak ber aja Pak polisi. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Itu pelajar atau apa? Pelajar. Oh. Itu kenapa sih dia dikejar polisi? Tawuran katanya. Sama siapa Pak? Kurang tahu, kalau yang tangkap Pak katanya orang Budur. Ada BB-nya. Apa tuh? Murid. Selanjutnya untuk kepentingan penyelidikan dan pendataan, para pelajar yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah bangunan 5 lantai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Puluhan orang dari perwakilan pemilik gedung baku hantam dengan petugas karena berusaha menggagalkan upaya eksekusi. Kericuhan juga mewarnai eksekusi dan juga pengosongan paksa sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sekelompok orang melawan dengan menghalangi proses eksekusi yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Surabaya. Kedatangan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikawal petugas gabungan TNI Polri di Jalan Kali Pasir Menteng, Jakarta Pusat langsung dihadang puluhan orang. Kericuhan pecah saat sejumlah orang melakukan perlawanan untuk menggagalkan upaya eksekusi. Untuk meredamkan kericuhan, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang sementara sisanya melarikan diri. Setelah situasi terkendali, tim jurusita mengeksekusi paksa bangunan 5 lantai dengan memotong gembok gerbang menggunakan linggis dan gerinda. Petugas kemudian mengosongkan seluruh barang-barang dari dalam gedung yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari. Kita melaksanakan sesuai dengan bunyi putusan yang ada, ya. Demikian. Terima kasih. Walaupun putusannya sebenarnya masih ada upaya hukum ya. Dari yang jelas kita melaksanakan penetapan yang sudah inkrah, ya, sudah sampai putusan PK. Sementara itu pihak tergugat menuding jika eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan salah sasaran. Ini salah objek eksekusinya. Yang jelas kita perkara yang 450 aja masih perkara di pengadilan, masih ada perlawanan karena kita bukti-buktinya lengkap, mereka tidak punya bukti apapun, tapi dimenangkan di pengadilan. Sekarang kita lagi pertahankan aset kita yang lain. Kalau ini kita... Eksekusi gedung bermula dari gugatan yang dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan seluas 1.000 meter yang dikelola PT Mitra Mata Jakarta Pusat selaku pemilik gedung asrama. Dalam gugatan, pengadilan kemudian memenangkan pihak Bank Mandiri selaku pemilik lahan yang sah, sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saling dorong antara petugas dan warga terjadi saat eksekusi di sebuah kafe di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah warga yang menjaga kafe ini melawan dan menolak putusan eksekusi bangunan. Mereka juga menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Meski demikian, petugas keamanan berhasil meredam keributan dengan menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Terkait eksekusi ini, kuasa hukum termohon meminta akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan kasasi. Namun kuasa hukum pemohon menyebut upaya tersebut telah ditolak. Penyewa juga sudah mengajukan gugatan berkali-kali dari pihak termohon sampai ke PK, dan kemarin putusan PK sudah turun ternyata ditolak. Jadi hampir semua gugatan yang dilakukan oleh termohon maupun penyewa sudah ditolak dan ditempatkan di pihak yang dikalahkan. Klien kami masih mengajukan upaya hukum PK dan kasasi. Jadi sebetulnya persoalan hukum yang pokoknya itu juga belum selesai sampai dengan hari ini. Kami sekarang sedang kasasi di Mahkamah Agung dan PK juga di Mahkamah Agung. Eksekusi berawal ketika termohon mengajukan kredit sebesar 5,4 miliar rupiah pada 2018 untuk pembangunan kafe. Namun di tengah jalan, pembayaran kredit macet hingga akhirnya disita dan dilelang.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait dengan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya Kaisang Pangarep. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep masih menjadi perbincangan. Bahkan Ketua Umum PSI ini sempat dikabarkan hilang, namun belakangan Kaisang muncul dalam rapat internal PSI dan enggan bersuara terkait isu tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari juga menolak berkomentar. Padahal pada 10 September 2024 di Kompleks Parlemen, Budi Ari menyebut Kaisang menggunakan jet pribadi karena istrinya sedang hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak, kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep untuk klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, klarifikasi dilakukan guna mencari jawaban terkait fasilitas jet pribadi yang diterima putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Namun belakangan KPK justru membatalkannya dan meminta Kaisang melakukan klarifikasi sendiri. Terkait pembatalan ini, KPK membantah adanya tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri, itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh putra bungsunya. Menurut Presiden, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Tak hanya Kaisang, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga terseret kasus serupa. Namun, Bobi mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Bobi Nasution juga menegaskan sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi debat panas antara Refli Harun dan San Salvator terkait pesawat jet pribadi yang digunakan Kaisang ke Amerika Serikat. San Salvator menyatakan sejumlah pejabat juga menggunakan pesawat jet pribadi. Wah, pesawat itu diregister sebagai pesawat yang bisa disewakan atau tidak? Malah lebih kacau, malah lebih kacau. Karena hitam lah jadi intinya. Karena pesawat itu ada boleh disewa, ada boleh tidak. Oke, nah kalau dia beli aftur boleh nggak? Pertanyaan yang sama, pertanyaan yang sama yang disampaikan. Pesawat itu tetap tidak boleh disewakan. Nggak, artinya gini. Boleh, Prof. Oke dah. Saya pakai pesawat itu, saya beliin aftur. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa, pesawat itu diskon kalau aja nggak boleh. Apalagi sama juga ini Bang Aiman. Ini motornya Repli, saya beliin bensin. Nah karena gimana, itu, boleh nggak? Saya mengatakan, kan kita bicara tidak ada kemungkinan lain kan? Kemungkinannya hanya itu adalah hadiah, pemberian, kan begitu. Bang Rafli, izin Bang, Abang bicara lagi kemungkinan. Kalau kemungkinan tidak, berarti ada kemungkinan iya. Anda ini kok dari tadi cuma semantik dong. Dengarkan bukan semantik, ini yang saya mau katakan ke Abang nih. Abang dari tadi bicaranya, tolong Anda bicaranya itu contohnya. Ada orang lain pejabat negara. Tolong Anda dengarkan. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bang Rafli. Coba ditanyakan yang lain. Udah sebutkan satu namanya. Kalau Anda mau bela Kaisang, bela Gibran, bela Jokowi, itu Anda urusan Anda. Tapi urusan saya adalah kita dudukan perkara, Bang. Kita dudukan perkara. Pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh Bang Rafli. Satu, yang lain nih bukan pejabat negara. Kaisang bukan pejabat negara. Yang lain yang pejabat negara. Satu kata kita sebutkan. Prof Mahmud. Oke, pejabat negara bukan? Pejabat negara. Sedang menjabat waktu itu. Oke. Lalu apa masalahnya? Pertanyaannya yang sama coba ditanyakan. Oke, saya jelaskan. Coba ditanyakan dulu, itu saya punya jelaskan. Prof Mahfud atau bukan? Kan Anda mau minta saya jelaskan kan? Coba dijelaskan. Kemudian ada yang lain. Perlu diketahui oleh semuanya ini. Perlu diketahui. Ya, siapa lagi? Selain itu,
ada Mbak Puan di sini. Ya, siapa Pada lagi? saat dia menggunakan itu sedang menjabat. Siapa lagi? Masih banyak yang lain. Oke ya. Oke, jawablah. Jawaban saya adalah 1, ketuhanan yang Maha Esa. 1, kita ini sedang ada diskusi yang ada temanya. Temanya mengenai gratifikasi Kaisang. Kok saya ngomong yang lain? Oke, 1. Jadi kita disiplin. Yang kedua, kalau memang mau ditanyakan karena perkembangan diskusi, apakah Mahfud kalau naik jet pribadi itu adalah gratifikasi tidak? Saya katakan gratifikasi, karena dia pejabat publik. Kalau Puan naik itu apakah gratifikasi? Gratifikasi, karena dia pejabat publik. Persoalannya adalah, jangan ketawa dulu. Persoalannya adalah, apakah itu gratifikasi yang dilarang atau tidak? Kan itu. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap kaitan antara penggunaan jet pribadi Kaisang dengan kakak Kaisang Gibran Raka Buming Raka sebagai wali kota Surakarta dan salah satu marketplace ternama. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Serta jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di iNews.id. Akhir kata saya Yasmin Atania. Dan saya Camar Haenda undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ini kalau kita... Jadi clear ya, ini kita nggak usah ada yang tutup-tutupi biar semua jelas ya. Pesawat itu Gulfstream ya, jenisnya adalah Golf 650 long range ya. Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace, tadi disebutkan Mas Aiman, dan orangnya namanya Gang Ye. Nggak, saya sebutin aja lah biar jelas ya, nggak usah ditutup-tutupi. Perusahaan itu, Gang Ye itu juga memiliki sebuah game. Kenapa game? Karena dulu saya yang mempelopori e-sport di Indonesia. Jadi saya tahu persis data ini, nggak usah dibantah. Game itu game e-sport. Tahun 2018, Kaisang tuh bikin yang namanya Free Festival. Ya, namanya Gaming Championship di Kota Solo. Ya, itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018. Jadi sponsornya tadi Free Fire tadi. Jadi itu udah ada kaitannya langsung. Oke. Gibran juga bikin Fair berhadiah mobil. Itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019. Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga. Oke. Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire. Jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya? FF itu. Okay. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis Solo. Persis Solo yang bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Clear banget. Oktober 2021. Shopee. Oke. Ya, terus ada program namanya UMKM saya sebut ya, Shopee Export for Expo itu tanggal 15 Mei 2021 juga. Jadi